yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 junto 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang. Ini kayaknya sudah mau final nggak sih? Udah jam 3 lebih. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa tidak ada yang meringankan. Masa berarti sopan santun nggak termasuk thanks God, harusnya seumur hidup. At least sesuai dengan tuntutan JPU. Telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A kenapa berhenti, Pak? Ada yang keliru kah? Kenapa berhenti? Ada apa nih kok berhenti? Dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 silahkan Pak ayat 1 sebutkan ke 1 putusan KUHP, tersebut Pak. Dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Pak Wahyu segera hentikan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun. Kok aku jadi optimis ya? Kayaknya bakal seumur hidup ya teman-teman. Hukum acara pihak dana atau tidak ada yang meringankan tuh. Hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Oke, kok suruh berdiri kenapa nih? Mereka suruh berdiri kenapa nih? Mengadili. Putusan. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan
dalam perkara lain. Wow. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Wow. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Wow. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 BB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Wow. Kalian lihat tadi, wow, gila. Sama sekali kita nggak expect ya. Kalau kalian lihat dari live pertama sampai sekarang, aku bilang 20 tahun atau maksimal seumur hidup. Ini beneran nggak sih? Beneran nggak hakim bilang vonisnya adalah hukuman mati? Beneran nggak teman-teman? Wow, ini beneran gak sih? Wow. Gila teman-teman. Padahal kita udah ngerasa kayak give up banget ya. Tapi akhirnya hakim dari Wahyu Imam Santoso dengan tegas mengatakan Ferdi Sambo divonis dengan hukuman mati. Merinding aku, teman-teman. Merindingnya tuh di satu sisi aku yang terkejutnya, wow, luar biasa. Di sisi lain aku ngerasa, ini ada yang marah-marah juga nih, ada yang berantem nih. Ini ada yang berantem juga nih di sidangnya. Gila men. Ini beneran, ya Allah. Wow. Gila. Aku lihat Ibu Rosti lagi menangis, terharu. Telah sama-sama kita dengarkan. Aduh, gila teman-teman. Nggak nyangka, jujur aku pikir pada saat kita sudah mendengarkan vonis maksimal ini, entah ya. Gila. Oke lah. Itu dulu yang bisa aku bahas.
Sampai ketemu di live berikutnya lagi. Terima kasih teman-teman, bye.